Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion. Hari ini kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan kami hari lepas hari, semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami akan mendasari hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami buka telinga kami, menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Wahyu pertama ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bulan ini kita membahas tentang divine mission, misi ilahi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan misi ilahi itu sampai kesudahan alam ini ya, sampai nanti Tuhan Yesus datangnya yang kedua kali. Dan hari ini judul renungan devotion adalah berbahagialah. Biasanya berbahagia itu kita sampaikan atau kita ucapkan atau kita dengarkan ketika ada yang menikah, ketika ada anak yang baru lahir, ketika kita mencapai satu keberhasilan seperti lulus sekolah, lulus wisuda, atau dapat kerja, ya kita sering mendengar kata-kata berbahagialah, berbahagialah atau selamat begitu ya. Selamat kenapa? Ya karena sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini kita membaca firman Tuhan pada Wahyu 1 ayat yang ketiga bilang, berbahagialah. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi judulnya adalah berbahagialah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita kaitkan kata berbahagia ini dengan misi ilahi, nah, misi ilahi itu adalah sebuah kebahagiaan. Melayani kan bukan beban. Begitu juga dengan melaksanakan misi ilahi. Kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk ambil bagian dalam misi ilahi, itu sebuah kebahagiaan Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan yang seharusnya lebih dari ketika kita lulus kuliah, ketika kita dapat kerjaan baru, ketika kita dapat berkat ya. Berkat materi maksudnya ya. Nah, misi ilahi itu dimulai dari ketaatan terhadap firman. Firman Tuhan adalah dasar dari setiap pengutusan untuk sebuah misi ilahi. Ketika Yesus akan naik ke surga, ya menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya ya. Dalam Matius 28, 19-20 itu tidak perlu kita buka lagi, kita sudah tahu bahwa ini adalah amanat agung yang diberikan kepada murid-murid dan juga kepada kita sebagai orang percaya. Itu adalah bagian dari misi ilahi gitu ya. Pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, murid Yesus begitu ya. Dasarnya itu, ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Ini adalah amanat agung yang harus kita laksanakan. Ini adalah misi yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, orang yang diutus harus terlebih dahulu mendengar dan menaati firman. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang pergi, itu dia bertemu langsung dengan murid-murid. Dia sampaikan amanat agung ini dengan jelas kepada mereka ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, murid-murid dan orang percaya harus melakukan ini dalam ketaatan. Nah, ketaatan ini menjadi dasar bagi pelayanan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan, termasuk dalam melakukan misi ilahi.
ada 3 poin yang kita renungkan pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama, saya ulang lagi pada bagian A ayatnya yang ke-3A dari Wahyu pasalnya yang pertama. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi ada nubuat diterima, ada firman diterima, ada firman yang didengar, ada firman yang tertulis Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu harus dibacakan, harus disampaikan. Alkitab mencatat bahwa di sini dikatakan berbahagialah mereka yang membacakan firman. Artinya apa? Berbahagialah mereka yang membagikan firman itu kepada orang lain, ya. Yang memberitakan firman itu kepada orang lain. Kita kan punya Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mungkin pikir, apa ya yang saya harus saksikan, apa yang saya harus sampaikan dalam misi ilahi, apa yang saya harus beritakan. Nggak usah cari referensi di luar sana. Dalam Alkitab lengkap referensi itu, dalam Alkitab jelas perintah itu, dalam Alkitab jelas apa yang harus kita lakukan. Itu saja yang kita sampaikan. Ya, kita mungkin nggak bisa berkata-kata dengan baik begitu ya, kita nggak bisa merangkai kata dengan indah begitu ya. Tapi ketika kita membacakan firman, membacakan ayat firman Tuhan, itu sudah menjadi bagian dari kita melakukan misi ilahi. Ya, kalau bisa memang kita hafal, supaya kalau kita kemana-mana begitu ya, ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin bermasalah dengan kehidupannya, kita punya banyak referensi ayat yang kita bisa sampaikan. Kalau kita hafal, bagus. Tapi kalau tidak, ya kita ada Alkitab. Sekarang ada Alkitab elektronik ya, gampang, tinggal kita searching kira-kira yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan ini, ya kita searching, kita baca, kita bagikan kepada orang lain. Saya percaya firman Tuhan itu bisa bekerja dan bisa memberkati, bahkan bisa mengubahkan orang yang mendengar firman yang kita bacakan ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, walaupun kan kadang-kadang kita bilang harus sesuai konteks, tapi kan ada ayat-ayat yang benar-benar walaupun kita hanya pakai satu ayat, itu benar-benar sungguh-sungguh bisa memberkati, sungguh-sungguh bisa menjadi jawaban atas apa yang jadi pergumulan seseorang. Jadi berbahagia bagi setiap kita yang membacakan firman, yang membagikan firman, yang memberitakan firman, ya siapapun kita. Bukan hanya dari latar belakang pendidikan teologi, bukan hanya pelayan-pelayan yang sudah diperlengkapi dengan kursus-kursus, dengan seminar-seminar atau dengan pemberdayaan pelayan, tidak. Siapapun kita kan sudah banyak dengar firman setiap minggu, hari Minggu, apalagi kita dengar firman di devotion. Mari kita tangkap itu, kita terima itu, kita catat kalau perlu, ya kita bacakan lagi, kita bagikan lagi kepada orang lain. Saya percaya lewat firman kita sudah melakukan misi ilahi lewat membaca dan memberitakan ya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya biarlah kita juga menjadi pendengar yang baik ya, menjadi pendengar yang baik. Wahyu 2:7 bilang begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus ya. Jadi kita kan semua punya telinga ya, betul ya. Coba lengkap lagi 2 telinga kita, pendengaran kita masih normal gitu ya. Ya, biarlah kita menjadi pendengar yang baik, kita mendengarkan firman itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kita tangkap itu dan kita jadi saksi lewat ketekunan kita mendengarkan firman ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah tugas kita semua. Dan kita harus mau juga mendengar firman, jangan waktu dengar firman kita tutup telinga. Justru kita buka telinga kita menyimak dengan baik, kita dengarkan dengan baik, dan kita sungguh-sungguh renungkan itu, dan kemudian kita bagikan. Yang terakhir, Wahyu 3 ayat 8 bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapanya. Perhatikan, namun
namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Jadi ya harus menuruti firman, kita kalau mau menjadi bagian dalam menjalankan misi ilahi, kita harus menuruti firman, melakukan firman. Saya percaya bahwa Tuhan sudah pakai kita, Tuhan akan pakai kita terus untuk melakukan misi ilahi sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita ada di dunia ini ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak, mendengarkan, dan merenungkan firman pada hari ini. Dan biarlah setiap kita terus mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita membacakan, membagikan, dan menuruti firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami sudah membaca, merenungkan firman. Biarlah Tuhan meteraikan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.